gerakan anti Habib yang sekarang marak di mana-mana, ini gerakan intelijen hitam, saudara. Mereka nggak mau ulama dan kiai bersatu. Mereka nggak mau ulama dan kiai punya pengaruh berakar di tengah masyarakat, saudara. Hati-hati. Ini bagi kelompok anti-Islam, saudara. Ini ancaman sangat berbahaya. Umat, betul? Enggak betul, salah. Enggak ada yang anti Habib, enggak ada yang anti Islam. Pak Rizik Syihab, Anda terus-terusan memprovokasi umat Islam. Tidak benar apa yang Anda sampaikan itu. Tidak ada gerakan anti Habib. Yang ada adalah gerakan mengkritisi dan melawan Habib, ya. Mengapa perlu dikritisi? Mengapa perlu dilawan? Karena doktrin yang dilawan oleh banyak oknum Habib itu sangat membahayakan bagi ideologi akidah kita semuanya. Doktrin kelompok oknum Habib termasuk Anda sendiri, Muhammad Rizik Syihab, juga sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara. Mengapa organisasi Anda dibubarkan oleh negara, FPI? Karena doktrin Anda sangat berbahaya bagi keutuhan Bhinneka Tunggal Ika ini. Berapa masalah itu Anda punya kasus di kepolisian, dan sampai hari ini masih angkrem, itu suatu saat sudah dibongkar kembali. Karena tentu saja ada perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kita di dalam berhukum, di dalam berbangsa dan bernegara. Mengapa Habib kita kritisi? Perlu kita lawan. Selama ini mereka mengklaim sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi faktanya DNA kalian yang sudah tes DNA ini berbeda dengan DNA-nya dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diakui di dunia Islam. Maka kalau kalian semua mengklaim diri sebagai dzurriyyah Nabi, lekas-lekaslah tes DNA. Sekali lagi, Muhammad Rizik Syihab, Anda yang di depan sebagai katanya imam besar harus memberi contoh teladan. Pertama kali mestinya melakukan tes DNA. Ya, itu saja dulu, tes DNA dulu Anda lakukan, dan juga pentolan-pentolan orang-orang terdekat Anda. Tes DNA. Kalau DNA Anda sama sesuai dengan DNA-nya dzurriyyah Nabi yang sudah ada, kita akui Anda sebagai dzurriyyah Nabi. Tapi kalau ternyata tes DNA-nya adalah platnya G, haplogrupnya G sebagaimana yang sudah-sudah, jangan pernah lagi berkoar-koar mengaku sebagai ahlul bait, mengaku sebagai keturunan Nabi. Jangan pernah lagi mendoktrin umat Islam di Indonesia. Jangan lagi menteriakan bela habaib. Apa-apaan. Itu persoalannya. Belum lagi yang lain-lain. Itu baru dari sisi tentang nasab kalian. Yang secara manuskrip juga sudah dinyatakan terputus oleh Kiai Ahmad Banten. Belum lagi persoalan sejarah. Berapa sejarah di Nusantara ini yang diklaim diakui oleh kelompok Habib. Ada lagi Habib mengatakan katanya Islam di Nusantara ini yang bawa adalah Habib. Oh, Habib dari mana? Enak saja. Islam di Nusantara yang membawa adalah para wali Songo. Jauh 400 tahun, 500 tahun sebelum para Habib datang bersama penjajah Belanda di sini. Kok enak saja mengaku sebagai penyebar Islam di tanah Jawa. Enak teman, berengulang sisan. Belum lagi kurafat yang diajarkan. Katanya ada matahari bisa diberhentikan oleh doanya Habib. Katanya ada Habib bisa mi'raj beberapa puluh kali dalam sehari. Apa-apaan itu? Itu kan menyesatkan umat itu. Masih banyak lagi kalau mau dipelesai, dan Anda, Muhammad Rizik Syihab, mendoktrin, memprovokasi, menyebarkan, ingin mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI bersyariah di bawah naungan Khilafah Islamiyah melalui ADART FPI yang sudah dibubarkan oleh negara. Dan sampai hari ini Anda dan kelompoknya belum meminta maaf atas tujuan yang jelas-jelas ingin melawan para pendiri bangsa ini. Itu yang sedang kita kritisi, itu yang sedang kita lawan. Tidak ada gerakan intelijen hitam dari mana? Tidak ada kelompok pembenci Islam.
Justru kita sedang mengangkat kesucian, harkat dan martabat marwah Islam, agar Islam tidak dijadikan alat politik oleh kelompok-kelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Agar Nabi kita Rasulullah SAW tidak diklaim, tidak dijadikan alat untuk kepentingan-kepentingan duniawi termasuk politik. Agar kesucian harkat keturunan Nabi tetap terjaga. Tidak diakui oleh klan-klan termasuk Yaman yang mengaku keturunan Nabi tapi tidak bisa membuktikan. Itu yang sedang terjadi sebenarnya. Tidak ada yang sedang mengusir Islam. Kita justru sedang membela Islam. Kita sedang membela harkat dan marwah kesucian agama Islam, kesucian ajaran Nabi, kesucian akhlak Nabi. Tidak dipermainkan, tidak diperalat oleh kelompok orang yang mengaku keturunan Nabi. Mengaku keturunan Nabi, tetapi akhlaknya jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Ini adalah kelompok-kelompok yang harus dilawan di atas tanah Nusantara ini. Kalian sudah dikasih hati, jangan rogoh rembelah, dan sudah rogoh rembelah kalian. Sudah dihormati di sini, ditempatkan, dikasih jabatan, kedudukan. Tetapi justru yang kalian lakukan banyak sekali menghinakan ulama-ulama Nusantara. Katanya Habib Foto satu masih lebih baik dari puluhan ulama alim. Apa-apaan? Berengkolang dasing sesuai gue. Dikira kita anak-anak Nusantara ditakut dengan kalian? Gerombolan pengungsi, keturunan pengungsi, jangan macam-macam di sini. Kalau terus-terusin seperti itu, minta kita kepada pemerintah untuk mencabut keluarga negaraan kalian semua agar pulangkan ke tanah leluhurnya sana di Yaman. Silakan ada tebarkan permusuhan di sana, jangan di sini. Jangan rusak bumi Nusantara sudah damai ini. Jangan rusak Bhinneka Tunggal Ika yang senantiasa kita pupuk, kita sirami, kita rawat dengan baik. Ya, sekali lagi ini warning buat kalian semua ya. Para habaib yang masih mengklaim mengaku diri sebagai cucu Nabi. Sampai hari ini, detik ini, kalian tidak bisa atau belum bisa membuktikan diri bahwa kalian adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tes DNA adalah harga mati yang harus kalian lakukan sebelum berbicara nasab. Ya, kalau DNA kalian sesuai dengan DNA-nya zuriat Nabi yang sudah diakui di negara Islam yang sudah ada nakobahnya, baru kalian berbicara nasab. Silakan betulkan silsilah nasab Anda. Tetapi kalau DNA-nya sudah tidak sesuai dengan DNA-nya zuriat Nabi, sudah titik, nggak usah berbicara nasab. Kalian bukan zuriat Nabi. Jangankan zuriat Nabi, zuriat keturunan bangsa Arab aja bukan. Dan ini masuk akal. Kalau kita urut-urut, kalau kita telisik, kita cocokkan dengan sejarah kedatangan kalian di sini. Kalian di sini datang bersama penjajah Belanda yang notabene mereka juga adalah DNA Yahudi dari Eropa, dari Belanda, dari Portugis. Masa iya orang-orang kafir Yahudi mereka membawa keturunan Nabi ke sini, dan masa iya keturunan Nabi mau bekerja sama kepada mereka dengan mereka untuk memusuhi ulama-ulama Islam di Nusantara? Tidak masuk akal. Cukup itu sebenarnya sudah untuk menjadi alasan bahwa kalian layak, sangat layak untuk tidak dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.